Baik pemirsa, proses evakuasi saat ini masih berlangsung. Proses evakuasi ini dilakukan melalui tim dari jalur udara dan tim dari jalur darat. Ada 6 helikopter yang dikerahkan menuju ke lokasi, sementara tim personil berjumlah 350 orang. Ini adalah tim dari darat, dan proses saat ini terganggu oleh cuaca yang berkabut. Dan untuk mengetahui informasi terkini, saat ini kita sudah terhubung dengan Bayu Alfarizi. Bayu, bagaimana dengan update perkembangan dari proses evakuasi terhadap Kapolda Jambi beserta rombongan? Baik, saat ini tim yang sudah berada di lokasi, tim SAR yang sudah berada di lokasi sekarang sedang membuka helipad. Jadi diusahakan tetap hari ini ya, proses evakuasi akan dilakukan. Dan semoga pembukaan helipad untuk menurunkan Super Puma itu dapat berjalan dengan baik. Tim tidak ada pilihan lain karena kondisi memang beberapa korban melemah, dan jika tidak dipaksakan untuk membuka helipad di lokasi jatuhnya helikopter yang mengangkut Kapolda, maka kemungkinan besar proses evakuasi bisa tertunda. Jadi saat ini seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Analisis Basarnas Jambi tadi, bahwa tim ada di lokasi kejadian saat ini sedang berupaya membuka helipad agar Super Puma yang akan mengangkut korban ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi itu dapat segera turun dan membawa para korban terbang ke Jambi, Adit. Baik, tim yang membuka helipad ini adalah tim yang dikerahkan melalui via jalur darat, Bayu? Jadi tim saat ini sudah bergabung. Jadi tim jalur darat siang tadi sudah sampai, dan tadi menjelang sore tim dari jalur udara sudah juga sampai berjumlah 5 orang turun menggunakan sistem tali dari Super Puma diturunkan, dan namun upaya mereka untuk menjemput dengan sistem rappelling ke para korban itu terkendala dengan cuaca. Akhirnya apa yang dipertanyakan tadi oleh banyak orang, bagaimana kalau cuaca tidak memungkinkan, mereka akhirnya memilih untuk membuka ruang terbuka atau helipad agar Super Puma dapat mendarat di lokasi jatuhnya para korban. Dan jika ini berhasil dilakukan, maka para korban akan segera diterbangkan ke Jambi. Aditya, estimasi dari TKP menuju posko utama di Bandar Sultan Taha Jambi ini adalah kurang dari 1 jam atau 50 menit. Dan dari sini nanti para korban akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Adit. Baik, Bayu, rencananya helipad ini dapat memuat berapa helikopter, mengingat di lokasi ada 8 korban di dalam pesawat yang mendarat darurat ini? Helipad hanya untuk Super Puma. Jadi Super Puma ini yang akan diturunkan di sana. Jadi helipad ini hanya untuk pendaratan Super Puma yang memang disiapkan untuk 8 korban. Dan jika Super Puma diturunkan, maka dengan bodi yang sebesar itu, maka semua korban dapat terevakuasi dengan baik. Dan dari sana akan diterbangkan ke Jambi. Adit, kita doakan bahwa proses pembukaan helipad dapat berjalan dengan lancar, karena tadi apa yang seperti disampaikan oleh analisis Basarnas Jambi, bahwa kondisi Kapolda Jambi saat ini melemah. Sementara korban lain juga sudah mendapatkan penanganan medis sementara dan juga akan mendapatkan penanganan medis lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara, Adit. Baik, Bayu, mungkin Anda dapat menjelaskan sekali lagi kepada pemirsa bagaimana penanganan medis awal saat ini terhadap 8 korban yang sudah dari kemarin berada di hutan. Baik, tim medis membawa obat-obatan, Adit, dan juga perlengkapan lainnya termasuk tabung oksigen. Dan ini sudah diberikan kepada Bapak Kapolda tadi dari informasi yang kami dapat dan visual yang kita juga dapatkan, bahwa penanganan medis yang bersifat sementara ini tapi bisa ditangani oleh tim medis yang ada di lapangan. Tapi ini hanya sifatnya sementara, Adit, karena Bapak Kapolda dan salah satu kru yaitu pilot itu mengalami luka cukup parah, terjepit bagian bodi heli yang hancur, sedangkan Kapolda Jambi mengalami patah tangan. Nah, dari situ bahwa penanganan utama adalah Kapolda Jambi dan pilot, yang kemungkinan besar akan diterbangkan terlebih dahulu ke kota Jambi untuk penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara, Adit.
Baik, apakah ada informasi pembangunan helipad darurat ini berapa lama dilakukan sehingga proses evakuasi menggunakan Super Puma ini dapat segera dilakukan mengingat kondisi Kapolda Jambi dan pilotnya sudah mengalami kondisi yang luka yang cukup serius? Tadi kita coba berbincang bahwa helipad ini sedang berlangsung dan diperkirakan kurang dari 30 menit nanti helipad sudah bisa terbuka. Karena tim darat dan tim udara yang berhasil menjangkau titik para korban itu membawa peralatan yang cukup lengkap untuk membuka helipad di tengah hutan belantara Taman Nasional Kerinci Sembelat di Batang Merangin, Kerinci, Jambi. Adit. Baik, selain bantuan medis yang diberikan kepada 8 korban saat ini, apa saja yang dibawa oleh tim yang saat ini sudah bersama dengan ke-8 korban? Selain membawa peralatan untuk pembukaan helipad, Adit, mereka juga membawa logistik, membawa obat-obatan dan selimut serta charger untuk elektronik. Jadi mereka menghindari hilang kontak akibat daya HP yang melemah dan serta membawa selimut untuk dikenakan ke para korban. Ini dikarenakan karena kondisi yang sangat dingin di lokasi perbukitan tersebut. Sementara juga hujan tadi berlangsung di tempat kejadian, Adit. Baik, jadi saat ini proses dari pembangunan helipad juga masih berlangsung, kemudian proses menggunakan tali ini sudah tidak diberlakukan kembali karena memang Super Puma akan diturunkan di lokasi helipad ini berada, begitu ya? Benar, Adit, karena proses menggunakan tali atau rappelling itu tidak memungkinkan karena pepohonan yang berada di sekitar lokasi itu sangat tinggi dan di sekitarnya ada banyak tebing yang curam. Ini membahayakan evakuasi korban sebenarnya, Adit. Jadi kalau tidak dilakukan secara benar, itu korban bisa kembali terjatuh ke tanah setelah diangkat melalui sistem rappelling ke Super Puma. Jadi pilihan terakhir adalah membuka helipad di lokasi kejadian dan saat ini sedang dilakukan. Kurang dari 30 menit ke depan mudah-mudahan helipad itu terbuka dan semua Super Puma bisa mendarat dan semua korban bisa dievakuasi menuju kota Jambi dan Rumah Sakit Bayangkara di Jambi. Adit. Baik, terima kasih Bayu Alfarizi telah menginformasikan kepada kami dan kami masih akan terus mengupdate nanti bagaimana proses evakuasi menggunakan Super Puma dari helipad yang dibangun secara darurat ini dilakukan. Terima kasih Bayu Alfarizi.